Untuk narasumber yang ketiga dari Dinas Kesehatan Pak Dr. Joko Antoro MM, Kabid SDMK dan Pemberdayaan Masyarakat. Monggo Pak Joko. Tes. Baik, matur nuwun Pak Meli selaku moderator, Bapak Ibu sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Bapak Kepala Dinas Kesehatan atau yang mewakili, Bu Sekdin, yang saya hormati Ketua ID yang online, yang saya hormati para senior. Saya lihat banyak senior ini, banyak senior ID. Yang saya hormati teman sejawat semua, panitia, terima kasih atas kesempatan ini untuk kita bersilaturahmi, ngobrol tentang perizinan. Kebetulan saya jadi Kepala Bidang SDMK dan Pemberdayaan, di dalamnya termasuk ada yang ngurusi perizinan nakes. Kecuali nakes yang tidak saya urusi izinnya adalah apotek. Ya, kalau apotek tidak ke saya tetapi ke bidang yang lain. Jadi untuk yang dokter, perawat, bidan, semuanya ke bidang kita. Langsung saja, sebenarnya tadi uraiannya sudah banyak disampaikan oleh Pak Dedi, juga sudah banyak diuraikan oleh Pak Meli. Saya sekedar mengulang saja ini mungkin supaya tadi Bapak dan Ibu sekalian, nanti yang nomor hotline akan saya kirimkan ke grupnya ID biar nanti lebih gampang menyimpannya. Untuk Dinas Kesehatan khususnya di bidang perizinan, di seksi perizinan ini, untuk masalah si cantik ini sebenarnya kita hanya ada tadi dari 19 langkah, kita hanya ada di beberapa langkah saja. Jadi nanti kalau memang dalam pelaksanaan mulai dari awal ada kesulitan, kami siap untuk datang ke bidang kami untuk bisa berkonsultasi atau bisa bersama-sama mengupload atau membuka si cantik. Saya kira itu. Ya, baik. Ini mana ya? Moreso. Oh iya. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Ya, lanjut aja. Saya kira ini surat pemberitahuan tentang penggunaan si cantik sudah kita sampaikan, tadi juga sudah. Penambahan persyaratan fotokopi kartu BPJS atau KIS juga sudah. Lanjut. Nah, ini alur permohonan. Jadi rekomendasi SIP terbit otomatis di aplikasi si cantik. Nanti di langkah yang keberapa akan kita tunjukkan. Lanjut. Ini pemohon, organisasi profesi, rekomendasi. Ini kalau untuk puskesmas, mohon teman-teman yang jadi kepala puskesmas, rekomendasi maksudnya ini adalah untuk layak sehat ya, dokter praktek mandiri ya. Layak sehatnya diterbitkan oleh puskesmas. Jadi kami minta tolong puskesmas, teman-teman terutama kepala puskesmas untuk bisa segera menerbitkan rekomendasi layak sehat. Kemudian input berkas ini saya permohonan ke Dinas Kesehatan. Rekomendasi ini akan muncul di si cantik secara otomatis. Ya, setelah nanti di-approve. Lanjut. Ini tadi alamat juga sudah. Nah, ini ada 19 tahapan tadi disampaikan oleh Pak Dedi. Dinas Kesehatan hanya ada di tahap yang ke-4 sampai 8. Jadi kalau ada persoalan tidak semuanya ada di Dinas Kesehatan. Hanya ada di tahap yang ke-4 sampai 8. Ini isinya adalah yang ke-4 apa ini? Rekomendasi, kemudian verifikasi. Ya, jadi kalau ini sudah semua dari 1 sampai 3 sudah, 4, 5, 6, 8 kita tinggal ngeklik. Kalau 1 dan sampai kesehatan. Ini adalah ada. Nah, ini jadi persoalan dokumennya akan dihubungi melalui HP ya. HP-nya yang kalau bisa yang ada WA-nya ya. Jangan HP yang jadul. Kemudian tadi sudah disampaikan, kemudian STR. Nah, ini persoalan lagi. STR yang belum diserahkan ke Dinas Kesehatan. Selama STR-nya belum sampai, belum akan di-approve. Ya, belum akan di-approve. Kecuali tadi yang STTB, ya, yang untuk izin sementara STTB, nanti kita akan jelaskan lagi. Lanjut.
Untuk dokter, STR diserahkan ke Dinas Kesehatan ya dengan permohonan izin praktek yang keberapa. Ini yang kadang-kadang agak nggak sesuai. SIP-nya minta SIP 3, yang dikirim adalah asli dari STR, bukan salinan ketiga. Itu ya. Jadi SIP 1 salinan 1, SIP 2 salinan 2, SIP 3 salinan 3. Kalau SIP-nya salinan STR ya maksudnya ya. SIP 3 salinan STR 3. Kalau STR yang diserahkan STR yang lembar original yang enggak diproses ya. Kemudian verifikasi SIP praktek mandiri tadi saya sampaikan ya. Jadi teman-teman yang dari Puskesmas tolong untuk yang dokter praktek mandiri bisa terbitkan laik sehat. Dan memang untuk laik sehat yang fasilitas pelayanan kesehatan tentang laik sehat ya, ini yang akan dipantau adalah ini limbah, sampah, binatang pembawa penyakit, zat kimia berbahaya, radiasi, air, udara, makanan, kebisingan. Lanjut. Ini dasarnya Perda Kepmenkes. Salah satunya yang harus dipantau adalah sarana kesehatan. Lanjut. Syarat laik sehat, ini tolong diperhatikan fotokopi KTP, peta situasi, denah bangunan, foto 34, hasil sampel lingkungan jika diperlukan. Lanjut. Alurnya, pemohon, berkas, dan seterusnya. Nanti kalau materinya bisa di copy, saya share di grup. Ini ada retribusi ya, untuk laik sehat ada retribusi. Ini sesuai dengan Perda atau Perbub ini? Perda ya, Perda. Lanjut. Ini tadi sudah disampaikan oleh DPMPTSP. Lanjut. Penerbitan rekomendasi SIP. Ini tadi juga sudah ya syarat-syaratnya ya. Lanjut. Lanjut saja, ini sudah. Bagi dokter yang kepala puskesmas ini saya mohon diperhatikan. Surat persetujuan atasan langsung untuk tidak dibuat oleh dirinya sendiri. Ya. Ya, jadi atasannya adalah kepala dinas, ibu bapak kepala puskesmas ya. Atasannya kepala dinas atau nanti pejabat yang diberi tugas oleh kepala dinas ya, atau yang diberi wewenang. Dokter yang kerjasama dengan BPJS mohon untuk bisa berproses memenuhi persyaratan dengan lengkap minimal 6 bulan sebelum masa habis ya. 6 bulan. Ya, 6 bulan ya. Berapa bulan? 6 bulan ya, 6 bulan. Lanjut. Nah, ini tadi STTB ini kalau STR-nya belum terbit. STTB ini terbitkan oleh ID nggih? Oleh ID. Ya, jadi kalau STR-nya belum terbit supaya tidak tadi mandek kerjasama dengan BPJS, ada STTB. Ini sebagai pengganti STR. Tapi sifatnya sementara hanya untuk 6 bulan. Ya. Lanjut. Lah, ini sedikit tambahan materi tentang registrasi Fasyankes. Setiap Fasyankes harus melakukan registrasi berkait dengan nanti sistem Sisrut ya, aplikasi Sisrut. Lanjut. Ini dasar hukumnya peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2016. Lanjut aja, ini sekedar saja untuk pengetahuan. Harus registrasi karena ini aturannya ya semua diatur. Kemudian lanjut. Tujuannya untuk mendapatkan data seluruh praktek mandiri nakes. Jadi semua praktek mandiri nakes harus terdata di Kementerian, mendapatkan data praktek mandiri nakes berdasarkan jenis nakes yang ada, mendapatkan data praktek mandiri nakes berdasarkan provinsi dan kabupaten, untuk mendapatkan kode registrasi guna memudahkan pencatatan, mendukung Dinas Kesehatan Provinsi Kabupaten Kota dalam hal pengawasan dan pembinaan praktek mandiri nakes. Lanjut. Manfaat pemenuhan kebutuhan data, identitas sumber daya manusia, kesehatan dan prasarana praktek mandiri mudah dikenali, memberikan kode registrasi setiap praktek mandiri,
dasar pembuatan kebijakan. Data yang diperoleh dapat dijadikan sebagai pembuatan kebijakan mulai pusat sampai daerah. Legalisasi keberadaan praktek mandiri sebagai Fasdiankes melalui registrasi. Lanjut. Output yang diharapkan terdatanya seluruh tempat praktek mandiri dengan tenaga kesehatan yang ada. Diperoleh data tempat praktek mandiri tenaga kesehatan terkait identitas, sumber daya manusia, sarpras dan sebagainya. Data yang diperoleh akan menjadi salah satu sumber informasi pelaksanaan MONEF yang dilakukan secara berjenjang. Dinkesprof dan kabupaten kota mensosialisasi pendataan praktek perorangan kepada seluruh praktek mandiri nakes di wilayahnya. Dinas ini bahkan kemarin ID minta ya data seperti ini, data tentang dokter siapa saja sih yang sudah praktek di Kabupaten Tegal, ya. Kemudian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Kota dapat memberikan bintek terhadap seluruh praktek nakes yang ada di wilayahnya. Lanjut. Perbandingan ini data SISDMK 25 Desember 2001, ini dokter gigi, ini dokter, tapi data Rifaskes 2019 ini selisihnya jauh, ya, selisihnya jauh. Karena ini tadi belum semuanya melakukan pendataan. Kemudian data praktek mandiri yang bersama dengan BPJS ini beda lagi. Ya mungkin ada sebagian yang belum bekerja sama, gitu ya. Tapi yang ini dengan ini selisihnya lumayan. Lanjut. Pendataan user, aplikasi registrasi Fasdiankes. Pendataan user, pengisian form data saya kira sama saja dengan aplikasi, tinggal dibuka saja nanti. Untuk teman sejawat yang senior ini yang mungkin rodo kangelan buka aplikasi, ya para cucunya ya, cucu-cucunya bisa dimintai tolong gitu ya. Cucunya biasanya lebih pinter daripada eyangnya. Lanjut. Data kelengkapan Faskes, ini ada bangunan, sarana, data dasar, sumber daya manusianya. Lanjut. Surat edaran Dirjen tentang registrasi, ini tentang kewajiban registrasi. Lanjut. Lanjut, ini suratnya. Ini tempatnya untuk registrasi. Untuk registrasi Fasdiankes, monggo ini nanti saya share untuk materinya. Lanjut. Ini fasilitas pelayanan kesehatan yang wajib melakukan registrasi. Praktek mandiri, puskesmas, klinik, rumah sakit, apotek, UTD, labkes, optical, Fasdiankes kedokteran untuk kepentingan hukum, dan Fasdiankes tradisional. Yang sudah ada baru sampai G. Ini belum ya. Yang H sampai J belum. Yang wajib harus sudah melakukan adalah dari A sampai G. Lanjut. Yang sudah implementasi ini 1 sampai 5. Ini proses baru dalam proses pengembangan. Lanjut. Alur registrasi praktek mandiri. Saya kira ini hampir sama tadi dengan aplikasi ya, tinggal dibuka aplikasinya. Lanjut aja. Alur registrasi ini penjelasannya. Lanjut aja. Ketentuan registrasi praktek mandiri versi SISDMK, user ini NIK, KTP, kemudian NIK ya, NIK atau nomor KTP, kemudian klik cek NIK. Apabila data ditemukan maka integrasi akan otomatis terisi dari SDMK. Ini sudah akan terisi, ya. Apabila data tidak ditemukan akan diisi manual oleh user. Silakan diisi manual. Kalau sudah cek NIK-nya sudah masuk semua, berarti sudah selesai. Pesan integrasi data SDMK, data ditemukan atau data tidak ditemukan. Lanjut. Tugas masing-masing user ini ya. Praktek mandiri, registrasi, login, aplikasi. Ini praktek mandiri, registrasi, praktek mandiri, hak data akses, data praktek mandiri masing-masing. Ini Dinkes itu tugasnya melakukan validasi kelengkapan data, kemudian hak aksesnya ada data registrasi di wilayah kabupaten kota masing-masing. Provinsi melakukan monitoring evaluasi, regulasi di wilayah provinsi masing-masing. Kemkes melakukan monitoring evaluasi di semua wilayah. Lanjut.
soft copy dokumen ini tadi sudah disampaikan ya, soft copy dokumen Pak Dedi ya, jangan sampai keliru dan harus jelas gitu ya Pak Dedi ya. Lanjut. Cara pendaftaran user saya kira di aplikasi juga bisa dibuka langsung, ada email, ada password. Lanjut. Validasi dan aktivasi user, data user, ini saya kira alur-alur saja, lanjut. User Dinkes, lanjut saja, saya kira aplikasi ini tinggal dibuka sajalah ya. Lanjut, ini login saya kira semua juga paham. Saya kira itu dari kami, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pertanyaan untuk Pak Joko. Selanjutnya kami persilakan untuk teman-teman yang perlu saat tadi Pak Dedi sudah sampai pemohon di aplikasi Si Cantik. Begitu nanti sudah masuk ke nomor 56, berkas tadi masuk ke Dinas Kesehatan. Monggo teman-teman yang perlu ditanyakan, yang perlu diklarifikasi, karena kan pemahaman teman-teman mesti rekomendasi dari Dinkes belum keluar, rekomendasi yang mana? Karena sekarang sudah dijelaskan Pak Dedi, Pak Joko sudah jelas tadi di mana posisi berkas itu. Ada 19 tahap yang harus dilalui sebelum SIP itu keluar. Jadi berjalan itu, alurnya berjalan. Kalau alurnya itu hanya stuck di fase 1, fase 2, nggak bakalan sampai ke nomor 19. SIP-nya nggak bakalan jadi. Monggo yang perlu diklarifikasi, yang perlu ditanyakan. Kemudian kita memberi saran untuk teman-teman sejawat untuk memperpanjang SIP itu paling tidak 3-4 bulan sebelum habis. Jangan sampai mepet, apalagi yang bekerja sama dengan FKTP BPJS ya, itu mepet sekali. 1 bulan sebelum selesai mepet waktunya, akhirnya dikejar-kejar BPJS, berkasnya Si Cantik karena Si Cantiknya lagi maintenance nggak masuk, akhirnya saling ribut jadinya. ID-nya dikejar, maskinya dikejar-kejar maskinya. Kalau memang kepepet sekali, memang harus itu pakai STTB ya, sambil kita proses STR kita mengambil STTB dipakai untuk SIP sementara. Itu mungkin waktunya lebih singkat daripada kita ngurus STR kemudian baru mengajukan SIP yang permanen. Itu butuh waktu yang lebih lama. Monggo yang perlu ditanyakan atau sudah selesai, sudah paham semua? Sudah paham semua? Wah, Pak Dokter Teguh ada pertanyaan nih. Iya, monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat narasumber Dr. Joko, Dr. Dedi dan Pak Meli, terkait dengan SIP sementara, Dok. Jadi apa? SIP sementara itu, yang sementara. STTB yang 6 bulan SIP itu. sementara. Ya. Nah ini yang mati. Cek. Ya, jadi ini pengalaman juga bahwa pengurusan SIP sementara itu kan berdasarkan karena STR yang belum keluar ya, Dok ya. Jadi kemudian selanjutnya harus mengurus SIP dari awal. Jadi berkas-berkasnya itu yang sebelumnya sudah dilampirkan untuk SIP sementara itu diulang kembali. Nah ini kalau saran kami bisa tidak ya, maksudnya berkas-berkas ini yang sudah kami setorkan itu tidak perlu kecuali STR yang sudah ada, yang maksudnya yang sudah jadi yang baru. Ini kan kendalanya karena STR yang belum ada. Sedangkan berkas-berkas itu sebetulnya yang kemarin dalam 6 bulan itu kan sebetulnya masih berlaku seperti itu. Tetapi ini kami harus ngulang kembali dari mulai rekomendasi atasan langsung, kemudian rekomendasi dari ID langsung ke Dinas Kesehatan seperti itu. Itu pengalaman kami, barangkali itu bisa dipangkas. Begitu, Dok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, jadi intinya itu pada saat awal mengurus SIP sementara sambil ngurus STR. Ini STR sudah keluar, mau mengajukan SIP permanen. Sedangkan dulu pada saat ngurus SIP sementara berkas-berkasnya sudah diupload. Apakah mengurus SIP yang melalui STR ini akan mengupload syarat-syarat yang awal seperti yang awal lagi? Ini gimana Pak Dedi mengklarifikasi? Ini sebenarnya ada di Pak Dedi. Monggo mic-nya. Jadi berkasnya itu kan sudah ada dulu pada saat diupload di SIP sementara Pak. Iya. Nah ini STR-nya sudah keluar mengajukan SIP yang permanen. Iya. Apakah perlu melampirkan SIP-SIP yang baru lagi? Padahal kan masih berlaku. Ya, Pak Joko, Pak Dedi silakan. Baik, saya sedikit dulu Pak Dedi, nanti ditambahi Pak Dedi. Jadi kalau di kita untuk Dinas Kesehatan ya tinggal menyerahkan STR-nya aja ya. STR-nya aja, nanti rekomendasinya keluar. Kalau sudah diproses tadi di 1, 2, 3, nanti yang keempat yang approve dari Dinas Kesehatan akan segera terjadi. Gitu ya. Jadi untuk Dinkes kita tidak harus daftar ulang. Ya, tidak daftar ulang. Saya kira begitu Pak Dedi, monggo. Terima kasih. Mungkin begini Pak, kalau di kami memang dasarnya ini kan memang jangka waktu dari SIP itu kan 6 bulan, itu sudah mau habis. Jadi sebenarnya persyaratan yang sudah diupload kan sudah nempel di usernya, sudah tersimpan di usernya, tinggal diajukan lagi dengan user itu SIP Bapak yang keberapa monggo. Nanti STR-nya diupload Pak. Yeah. STR-nya diupload. Nanti langsung dilanjut. Karena file yang sudah terupload itu tersimpan Pak. Tinggal Bapak mengajukan ulang saja. Tanpa harus istilahnya mengupload ulang semua persyaratan, tidak. Itu sudah otomatis tersimpan sudah tersimpan di Secantik Pak. Berarti hanya mengupload STR saja Pak ya? Pengajuan baru ya. Tambah upload STR yang sudah jadi Pak. Nah. Rekomendasi ID-nya juga masih berlaku kan? Iya, masih berlaku. Yang penting bahwa semuanya masih berlaku. Rekomendasi ID juga masih berlaku. Yeah. Jadi sudah tidak ada uploadin lagi kecuali STR Pak. Paham ya Pak Teguh ya? Oke, ada lagi? Ada yang perlu ditanyakan lagi? Sudah jelas semua? Ya, berarti kalau sudah jelas semua, besok ngurus SIP sudah paham dari awal membuat akun Si Cantik nomor 1 sampai 19. Berarti butuh waktu yang memang alurnya memang harus sesuai dengan alur yang sudah dijelaskan Pak Dedi dan Pak Joko tadi. Sudah jelas, sudah siap, sudah selesai ya. Kalau memang sudah tidak ada lagi, kita cukupkan untuk diskusi yang ketiga kali ini. Hotline sudah di-share di mana? Oh ya, nomor hotline sudah di-share di grup oleh Pak Joko. Monggo di grup ID. Nanti kalau memang tadi dijelaskan Pak Dedi, misalnya membuat akun Si Cantik 24 jam belum ada verifikasi, silakan menghubungi nomor hotline. Bisa untuk klarifikasi dan konfirmasi. Ya. Oke, kalau kayak itu seperti itu kita cukupkan untuk diskusi ketiga untuk siang ini. Tepuk tangan untuk Pak Dr. Joko. Terima kasih materi hari ini untuk diskusi 3 narasumber sudah selesai. Mudah-mudahan nanti untuk ke depan sejawat untuk ngurus SIP tidak ada masalah lagi, termasuk nanti pengurusan STR. Ya, tidak ada miskomunikasi lagi, tidak ada salah paham, sehingga nanti saling suuzon kira-kira mandeknya di mana. Ya, saya rasa itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Dr. Meli Ansori, kepada Bapak Dedi Junaidi SPTME, Dr. Joko Wantoro MMR, Dr. Belza Rizky Ananta MKes AAAK atas terselenggaranya sarasehan hari ini. Mungkin kita bisa foto bersama dulu Dr. Meli. Ya. Kepada para narasumber silahkan kembali ke depan untuk kita foto bersama. Di depannya situ. Dimana? Oh ya, hotline-nya.
Oh, udah di CID sudah. udah.